Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di SMK Wahid Hasyim Surabaya. Kalian semua sudah ada di tempat yang tepat, sekolah yang tepat untuk menjadi calon-calon penerus bangsa terbaik. Lebih spesifik lagi, kalian yang sudah memilih otomatisasi tata kelola perkantoran. Anda adalah calon-calon sekretaris yang insya Allah 3 tahun ke depan akan mudah diserap dalam dunia kerja ataupun dunia industri. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan. Kakak kelas kalian bisa memanggil Pak Awan. Nama saya dengan Pak Awan. Kalian pun juga sama, cukup panggil saya Pak Awan. Jelas ya dengan Pak Awan. Apabila kalian bertatap muka, berpapasan ketemu Pak Awan di mana saja, silahkan disapa. Oke, saya akan menyampaikan materi tentang teknologi perkantoran, lebih tepatnya mata pelajaran teknologi perkantoran. Untuk pertemuan awal ini, Pak Awan akan menjelaskan tentang otomatisasi perkantoran. Sebelum kita melangkah ke materi hari ini, sebelumnya akan Pak Awan sampaikan terlebih dahulu tentang visi misi SMK Wahid Hasyim Surabaya. Visi misi ini jadi penting karena ini pegangan kalian, pegangan SMK Wahid Hasyim, termasuk saya sebagai guru di SMK Wahid Hasyim, agar 3 tahun ke depan kalian lulus dengan memiliki keunggulan di bidang ilmu pengetahuan, cerdas, mandiri, dan berhaluan ahlu sunnah wal jamaah an-nadiyah. Ini yang akan menjadi patokan kita. Jadi selama 3 tahun ke depan kalian akan digembleng tentang ilmu pengetahuan, terutama administrasi perkantoran, namun juga dilandasi dengan nilai-nilai Islami yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, dan kalian sudah berada di tempat yang tepat untuk mempelajari otomatisasi tata kelola perkantoran. Ketika nanti kalian lulus dari SMK, khususnya jurusan administrasi perkantoran, banyak bidang yang bisa kalian masuki. Yang pertama, jadi sekretaris. Yang kedua, bisa menjadi customer service. Yang ketiga, bisa jadi asisten sekretaris. Keempat, bisa jadi petugas tata usaha atau petugas administrasi. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini ada di semua perusahaan. Jangan khawatir kalian nanti. Di semua perusahaan itu butuh yang namanya administrasi. Coba tunjukkan perusahaan mana yang tidak ada bagian administrasinya. Nah, itu nanti kalian yang akan mengisi di sana. Selama 3 tahun ke depan kalian disiapkan untuk bisa mampu beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan 3 tahun yang akan datang. So, tetap semangat, tetap jaga semangat kalian agar dalam proses belajar ini nanti apa yang ingin kita capai bersama dapat tercapai. Oke, memang situasi saat ini memaksa kita untuk belajar dari rumah. Kalian belajar dari rumah masing-masing, termasuk harus daring, tidak bisa ketemu langsung dengan teman-teman kalian, tapi jangan jadikan itu sebagai hambatan. Justru ini peluang untuk mengasah kalian lebih bertanggung jawab dalam belajar. Semua kendali sekarang ada di kalian masing-masing. Bapak Ibu guru di sekolah sulit untuk memantau kegiatan belajar
kalian di rumah. Tapi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kalian semua. Berhasil tidaknya selama 3 tahun ke depan tergantung bagaimana kalian mengambil tanggung jawab untuk belajar di rumah. Baik anak-anak ya. Jadi diawasi ataupun tidak diawasi, kalian harus punya tanggung jawab untuk belajar, karena masa depan kalian tuh ada di genggaman kalian. Oke, maaf sebentar ya, kebetulan baterai laptopnya Pak Wan habis, harus Pak Wan charger terlebih dahulu. Sambil Pak Wan sambungkan. Oke, Pak Wan lanjutkan kembali tentang materi hari ini. Kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan adalah sebagai berikut. Ada 5 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai selama 1 semester ke depan. Yang pertama adalah memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Ini akan kita pelajari hari ini. Ini pengetahuannya yang kodenya 4. Ini adalah keterampilan yang harus kalian kuasai, yaitu dapat mengelompokkan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, serta virtual office. Yang kedua, kalian harus memahami tentang pengetikan 10 jari dengan kecepatan RPM 200 IPM dan ketepatannya 99%. Jadi tingkat kesalahannya itu rendah. Selama ini kalian kalau mengetik dengan berapa jari? 10 jari, 2 jari, atau hanya dengan ibu jari di handphonenya masing-masing? Pernah nggak kalian lihat orang ngetik dengan 10 jari sedang bekerja atau di mana? Ketika kita ngetik dengan 10 jari, itu pekerjaan akan cepat selesai. Dengan mengetik 10 jari, kita tidak perlu melihat keyboard, karena setiap jari sudah ada tugasnya masing-masing. Dan dengan mengetik 10 jari, itu keren sekali dilihat. 10 jari ini ya, kita tanpa melihat keyboard tapi bisa mengetik. Keren sekali. Ini nanti yang harus kalian kuasai. Kalian harus bisa mengetik 10 jari. Apakah susah? Enggak. Gampang sekali. Ada beberapa aplikasi nanti yang akan Pak Wan share di pertemuan yang membahas materi ini untuk memudahkan kita belajar. Bertahap memang. Oke, berikutnya tentang menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah kata. Pengolah kata tahu? Kalian nanti harus bisa mengoperasikan aplikasi pengolah kata ini. Pengolah kata itu ada Microsoft Word, ada juga aplikasi-aplikasi yang lain, Open Office ya, yang biasa digunakan di perusahaan-perusahaan. Namun umumnya perusahaan itu menggunakan Microsoft Word. Ini nanti yang akan kita pelajari. Kalau selama ini sudah bisa, saya yakin semua bisa. Masa ada hari ini belum kenal Microsoft Word, belum pernah ngetik? Saya yakin semua pernah. Kita nanti akan dalami lebih mendalam agar aplikasi ini betul-betul dapat membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Berikutnya kalian harus menguasai aplikasi pengolah kata. Ini nanti 3.4 dan 4.4. Kalian harus bisa menerapkannya. Microsoft Excel salah satunya yang harus kalian pelajari. Kalau selama ini mungkin sudah tapi belum terlalu dalam, kita akan dalami betul agar aplikasi ini, karena ini nanti kita butuhkan dalam dunia kerja. Oke. Terakhir, aplikasi presentasi. Saya yakin semua sudah pernah buat PowerPoint. Pasti, Pak Wan yakin. Cuman ada teknik-teknik khusus
agar PowerPoint yang kita buat itu menarik dan sesuai kebutuhan, efektif, efisien, dan dipakai untuk menjelaskan itu mudah. Itu nanti yang akan kita pelajari. Oke, siap ya? Jadi selama 1 semester ke depan kita akan mempelajari 5 kompetensi dasar pengetahuan dan 5 kompetensi dasar keterampilan. Semua harus siap. Oke, hari ini langsung saja kita mulai yang pertama. Tapi hari ini Pak Wan hanya akan menjelaskan tentang otomatisasi perkantoran. Untuk teknologi perkantoran dan untuk yang lainnya nanti kalian akan Pak Wan minta untuk mencari. Oke, yang pertama otomatisasi kantor. Pernah dengar? Otomatisasi itu apa? Saya yakin kalian pernah mendengar atau membicarakan atau mungkin pernah mempelajarinya. Bagi yang belum, otomatisasi itu adalah merupakan penggunaan mesin untuk menjalankan tugas fisik yang biasa kita lakukan. Intinya, otomatisasi itu pekerjaan yang biasanya kita lakukan secara manual, sekarang dibantu oleh alat. Oke ya, sekarang dibantu oleh alat, baik itu komunikasi maupun menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor. Oke, kalau otomatisasi kantor, ini adalah semua pekerjaan elektronik yang ada di kantor, baik formal maupun informal, terutama dalam bidang komunikasi informasi. Contoh sederhana, dulu pada zaman dulu orang kalau berkirim surat, perusahaan berkirim surat itu ditulis tangan, masih manual ya, masih menggunakan tenaga manusia, dan mengirimnya menggunakan jasa kurir atau dikirim langsung. Bahkan dulu itu ada yang menggunakan merpati untuk mengirim surat. Setelah itu berkembang menggunakan mesin tik untuk mengetik. Pengiriman dokumen masih menggunakan jasa pos, menggunakan kantor pos atau JNE atau Tiki dan sejenisnya. Dan perkembangan sampai saat ini, otomatisasi ini sudah luar biasa. Ngetik sekarang sudah menggunakan komputer, ada beberapa aplikasi, bahkan kita tidak perlu mengetik 10 jari, kita juga bisa menggunakan voice record, langsung menjadi kalimat, tinggal kita editing saja. Untuk pengirimannya sekarang, dokumen yang dicetak, ditandatangani, pengiriman sekarang bisa menggunakan email, WhatsApp bisa, format PDF, format Word atau Excel itu bisa dikirim menggunakan WhatsApp, ataupun Telegram, ataupun bisa kita simpan di Google Drive, dan orang yang kita kirimi dokumennya kita beri linknya untuk bisa masuk ke Google Drive tersebut. Sekarang semua serba otomatisasi. Tahu ya? Jadi perkembangannya itu luar biasa. Kalau kita tidak mampu mengikuti, kita akan tertinggal, bahkan ditinggal nanti. Oke. Selanjutnya, siapa yang menggunakan otomatisasi kantor? Yang pertama manajer, profesional, sekretaris, clerical employee, dan masih banyak lagi yang memanfaatkan ini, termasuk kalian nanti. Oke, berikutnya tujuannya untuk apa? Agar meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Sudah pasti ketika kita bekerja dibantu dengan alat, pekerjaan kita jadi lebih mudah, otomatis pekerjaan yang kita kerjakan akan cepat selesai, akan lebih produktif. Kalau sehari misalnya bisa mengerjakan pekerjaan itu 10, dengan otomatisasi ini kita bisa berlipat 20 atau mungkin bahkan lebih. Karena memang pekerjaannya semua serba mudah sekarang, dimudahkan sekali. Termasuk dalam komunikasi. Nah, otomatisasi kantor yang komunikasi macam-macam ya, komunikasi surat, ada komunikasi langsung, menggunakan telepon, menggunakan sekarang kalau rapat itu bisa menggunakan Zoom, telekonferensi, dan macam-macam.
Ya, semua serba otomatisasi kantor saat ini. Berikutnya ini contoh-contoh yang otomatisasi kantor, termasuk pengolah kata tadi yang seperti Pak Awan sampaikan, electronic mail, ini email dan macam-macam ya. Terus ada ini yang menarik, audio conference, ini yang belakangan booming karena di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung, tapi kita bisa memanfaatkan media, termasuk Zoom. Kalau kita mau rapat hanya 4-5 orang, kita bisa memanfaatkan WhatsApp group, WhatsApp untuk grup untuk meeting itu juga bisa. Tapi kalau jumlahnya lebih besar, kita bisa menggunakan Zoom, bisa sampai 100 peserta. Ini otomatisasi yang luar biasa sekarang digunakan oleh masyarakat. Dampaknya luar biasa sekali. Sekarang kita bisa rapat jarak jauh, ada yang di luar pulau, ada yang di luar kota, itu kita bisa langsung meeting bertatap muka tapi daring. Efektif, hemat biaya, dan cepat. Bayangkan kalau harus ngumpul dulu, harus datang naik pesawat, cari hotel, nginep, baru bisa ketemu. Tapi sekarang dengan adanya Zoom meeting misalnya, dari mana saja kita bisa langsung meeting. Oke, dan masih banyak lagi. Untuk penjelasannya ada di slide-slide berikutnya. Ya, ada slide yang berikutnya tentang word processing maupun electronic mail, semua ada penjelasannya. Nanti kalian pelajari lebih lanjut, kalian dalami lebih lanjut. Ini contoh video conference. Ini juga Zoom meeting juga bisa dibuat seperti ini. Ada komputer conference, fax email, pernah menggunakan ya. Kalau belum pernah menggunakan, nanti kita belajar, kita punya alat-alat. Video text, desktop publishing, dan masih banyak lagi. Pada intinya, otomatisasi kantor itu adalah menggeser pekerjaan-pekerjaan yang biasanya kita kerjakan secara manual, sekarang dikerjakan secara otomatis. Ya, semua dibantu alat, pekerjaan jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif, efisien, dan produktif. Pada intinya itu tentang otomatisasi kantor. Silakan nanti apabila ada yang ditanyakan langsung chat di grup WA kelas kalian masing-masing. Insya Allah nanti akan saya tanggapi. Tugas kalian untuk nanti kita bahas atau dikumpulkan di pertemuan yang akan datang dan diselesaikan di pertemuan yang akan datang nanti, yaitu mencari apa itu teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran. Dan satunya lagi seperti yang sudah Pak An sampaikan di awal tadi. Nah, ini yang menjadi tugas kalian, mencari teknologi perkantoran dan virtual office itu apa? Jelas ya? Pak, carinya di mana? Kalian bisa buka search engine Google, Yahoo, silahkan cari tentang teknologi perkantoran. Atau kalian buka-buka di buku yang kalian miliki terkait teknologi perkantoran dan virtual office. Buat catatannya minimal 2 atau 3 lembar, nanti dikirimkan di tempat yang sudah disediakan untuk pengumpulannya, dan insya Allah satu persatu nanti akan Pak Awan pelajari. Sudah jelas ya? Buat catatan saja seperti resume atau rangkuman tentang teknologi perkantoran dan virtual office, termasuk otomatisasi perkantoran yang Pak Awan sampaikan hari ini. Pertemuan berikutnya nanti harus sudah diselesaikan. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Doa Pak Awan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kita dalam keadaan sehat, lingkungan kita juga semua sehat. Jangan lupa setiap keluar rumah berinteraksi dengan orang lain, kalian harus menggunakan masker.
kalau perlu menggunakan face hug agar kita lebih aman. Ketika kita harus memegang barang-barang yang ada di luar, ketemu orang dan macam-macam, sesering mungkin cuci tangan dengan sabun. Untuk apa? Untuk menjaga agar kita semua tetap sehat. Semoga pandemi COVID Corona ini segera berlalu dan kita dapat segera bertatap muka di sekolah. Rasanya Pak Wan itu ingin sekali bertemu kalian langsung, melihat wajah kalian satu persatu. Rasanya itu rindu sekali untuk bisa bertatap muka. Oke, Pak Wan akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.